Bayangkan seorang panglima muslim yang berani menantang lautan Atlantik sambil berkata, "Ya Allah, jika bukan karena lautan ini, aku akan terus berjuang di jalan-Mu." Inilah kisah Uqbah bin Nafi, sahabat Nabi yang menjadi penakluk Afrika Utara. Pada abad ke-7, bagaimana ia berhasil menyebarkan Islam hingga ke ujung dunia barat? Mari kita simak kisah epik ini. Uqbah bin Nafi lahir di Mekah pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Ia adalah sahabat Nabi dari suku Quraisy, dikenal dengan keberanian dan kesetiaannya pada Islam. Pada tahun 632 Masehi, setelah wafatnya Rasulullah, Islam mulai menyebar luas di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Wilayah-wilayah seperti Syam dan Mesir sudah ditaklukkan, tetapi Afrika Utara yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium dan suku Berber yang tangguh masih menjadi tantangan besar. Uqbah yang saat itu menjadi gubernur di bawah komando Amr bin al-As di Mesir mendapat tugas berat, menyebarkan Islam ke wilayah barat yang penuh misteri. Dengan pasukan kecil, ia memulai perjalanan epiknya pada tahun 670 Masehi menuju tanah yang kini dikenal sebagai Tunisia. Setelah melalui padang pasir yang luas dan terik, Uqbah tiba di sebuah lembah subur di Afrika Utara. Disinilah ia mendirikan kota Kairouan pada tahun 670 Masehi, yang kemudian menjadi salah satu pusat peradaban Islam terbesar di wilayah itu. Kairouan bukan hanya pangkalan militer, tetapi juga pusat pendidikan dan kebudayaan Islam. Namun perjalanan Uqbah tidak mudah. Suku Berber, yang dikenal sebagai pejuang tangguh, menolak kehadiran pasukan muslim. Dalam sebuah pertempuran sengit di wilayah Ifriqiya, Uqbah memimpin pasukannya melawan ribuan pejuang Berber. Dengan strategi cemerlang dan keberanian yang luar biasa, ia berhasil mengalahkan musuh, meski jumlah pasukannya jauh lebih kecil. Kemenangan ini membuka jalan bagi penyebaran Islam lebih jauh ke barat. Keberhasilan Uqbah di Kairouan membuat namanya dikenal di seluruh dunia Islam. Namun tantangan belum berakhir. Kekaisaran Bizantium yang masih menguasai sebagian Afrika Utara mengirim pasukan untuk menghentikan langkah Uqbah. Pada saat yang sama, beberapa suku Berber yang kalah sebelumnya kembali memberontak, mencoba merebut Kairouan. Uqbah, dengan pasukan yang semakin menipis, harus menghadapi dua musuh sekaligus. Dalam salah satu pertempuran terbesarnya, ia berhasil mengusir Bizantium dari pelabuhan Carthage, menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dihentikan. Setelah itu, Uqbah melanjutkan perjalanannya ke barat, hingga akhirnya tiba di tepi Samudra Atlantik. Disinilah ia mengucapkan kalimat legendarisnya, "Ya Allah, jika bukan karena lautan ini, aku akan terus berjuang di jalan-Mu." Ucapan ini menjadi simbol semangat juangnya yang tak pernah padam. Namun perjalanan epik Uqbah harus berakhir tragis. Pada tahun 683 Masehi, saat kembali dari perjalanan panjangnya, Uqbah dan pasukannya diserang oleh koalisi suku Berber dan sisa-sisa pasukan Bizantium di wilayah Biskra Aljazair. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, Uqbah gugur sebagai syahid bersama sebagian besar pasukannya. Meski ia telah tiada, warisannya tetap hidup. Kairouan menjadi salah satu kota suci Islam, bahkan disebut sebagai kota suci keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Masjid Uqbah atau Masjid Kairouan yang dibangun atas perintahnya hingga kini menjadi simbol kejayaan Islam di Afrika Utara. Kisah Uqbah bin Nafi mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan iman, dan semangat dakwah yang tak pernah padam. Apa yang bisa kita pelajari dari Uqbah bin Nafi? Di tengah tantangan yang besar, ia tidak pernah menyerah. Ia menunjukkan bahwa dengan strategi keberanian dan keimanan yang kuat, kita bisa mencapai hal-hal yang tampak mustahil. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya dakwah, tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui tindakan nyata. Uqbah bukan hanya seorang panglima, tetapi juga seorang dai yang membawa cahaya Islam ke wilayah yang jauh. Menurutmu, apa yang membuat Uqbah begitu hebat? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like serta share video ini jika kamu terinspirasi. Kisah Uqbah bin Nafi adalah salah satu dari banyak cerita heroik dalam sejarah Islam yang patut kita kenang. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang panglima-panglima hebat lainnya, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi
agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Besoknya kita akan bahas kisah Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Yerusalem. Jangan lupa tonton playlist kisah heroik Panglima Islam untuk cerita lainnya, dan mari kita bangun komunitas pecinta sejarah Islam bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.